Dua kabar terbaru bagi pensiunan. Siap-siap, para pensiunan akan mendapatkan gaji double di bulan depan, tepatnya di Juni 2025. Yang mana nilainya mencapai hampir 10 juta rupiah untuk golongan 4E. Dan informasi terbaru terkait dengan skema fully funded yang ternyata bisa diberikan tanpa cash. Bisa jadi pembayaran pesangon ini dilakukan dengan pemberian stimulus. Bagaimana informasi terbarunya? Dua informasi ini kita sampaikan pada hari ini di Minggu 11 Mei 2025. Kita masuk di informasi pertama terlebih dahulu, yang mana siap-siap pensiunan golongan 1 hingga 4 akan mendapatkan gaji double di Juni 2025, yang mana nominalnya bisa mencapai hampir 10 juta rupiah untuk gaji pokok saja, belum termasuk tunjangannya. Berikut informasi selengkapnya. Bapak Ibu, gaji pensiunan PNS 2025 golongan 1 hingga 4 merupakan suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu setiap bulannya. Setidaknya jika dibandingkan dengan gaji pensiunan golongan 1 sampai 3, golongan 4 memperoleh gaji yang lebih tinggi. Yang mana untuk gaji pokoknya saja itu hampir menyentuh 5 juta rupiah. Ketika ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya, maka akan menyentuh 5 juta lebih. Dan ketika di bulan Juni nanti akan mendapatkan gaji double, yang mana nominalnya bisa mencapai 10 juta lebih di bulan Juni nantinya. Setiap pensiunan PNS mendapatkan gaji dan tunjangan di setiap bulannya. Biasanya, untuk melakukan pencairan tersebut, pensiunan harus melakukan autentikasi. Autentikasi taspen bagi pensiunan PNS merupakan hal yang wajib. Dengan ini, pemerintah akan tahu bahwa yang menerima uang itu adalah benar-benar yang berhak menerimanya. Gaji pensiunan PNS golongan 1 hingga golongan 4 bulan depan nanti akan mengalami peningkatan yang cukup drastis. Bisa-bisa gajinya akan diterima double atau 2 kali lipat. Ini bahkan bisa 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan bulan biasanya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena di bulan nanti, yaitu tepatnya di bulan Juni nanti, para pensiunan tidak hanya menerima gaji bulan saja. Di bulan Juni itu, para pensiunan juga akan mendapatkan gaji ke-13. Sehingga gaji tersebut akan menjadi 2 kali lipat atau double pada bulan Juni nanti. Lantas berapa gaji ke-13 pensiunan PNS? Yang mana nominalnya diprediksi akan setara atau bahkan lebih besar sedikit daripada gaji bulanan Bapak Ibu, tepatnya di gaji bulan Mei 2025. Untuk nominal gaji ke-13 itu berdasarkan informasi akan sama dengan gaji Bapak Ibu di bulan Mei 2025 tanpa potongan. Kalaupun ada potongan penghasilan itu ditanggung oleh pemerintah. Sehingga apabila Bapak Ibu di bulan Mei mendapatkan gaji 5 juta lebih beserta dengan tunjangannya, maka di bulan Juni nanti akan mendapatkan 10 juta lebih. Nah, berikut adalah estimasi dari penggabungan nominal gaji pensiunan bulanan, yaitu gaji pokok ditambah gaji ke-13. Dalam estimasi ini diproyeksikan nominal gaji 13 dan gaji pensiun bulanan adalah sama. Estimasi nominal gaji 13 dan gaji pensiun pokok bulanan yang diterima bulan Juni 2025. Nanti jika nominal keduanya sama, kita contohkan untuk pensiunan PNS golongan 4. Untuk 4A, yang mana gaji pokok biasanya mendapatkan 1,7 sampai 4,2 juta. Di bulan depan akan mendapatkan total dari gaji pokoknya itu adalah 3,4 juta sampai 8,4 jutaan. Sedangkan untuk golongan 4B, yang mana gaji pokoknya mulai 1,7 sampai 4,3 jutaan, naik menjadi 3,4 juta sampai 8,7 juta rupiah. Sedangkan untuk gaji pokok pensiun golongan 4C yang mulai dari 1,7 sampai 4,5 jutaan akan mendapatkan double sehingga menjadi 3,4 jutaan sampai 9,1 jutaan. Sedangkan untuk pensiun golongan 4D
yang mana gaji pokoknya mulai 1,7 jutaan sampai 4,7 jutaan, naik menjadi 3,4 jutaan sampai 9,5 jutaan. Sedangkan untuk golongan 4E, yang mana gaji pokoknya mulai 1,7 jutaan sampai 4,9 jutaan, naik menjadi 3,4 jutaan sampai 9,9 jutaan. Untuk gaji pokok saja, golongan 4E mencapai 9,9 jutaan, belum ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya. Ketika ditambah dengan tunjangan lainnya, otomatis golongan 4E akan mendapatkan total gaji 10 juta lebih di bulan Juni nantinya, atau naik 2 kali lipat dari bulan Mei 2025. Nah, itulah soal proyeksi gaji pensiunan golongan 1 hingga 4 yang naik 2 kali lipat khususnya bulan depan karena ada penambahan gaji 13. Selanjutnya kita masuk di informasi kedua terkait dengan skema fully funded yang ternyata bisa diberikan dalam bentuk stimulus, tidak hanya diberikan dalam bentuk uang cash hingga 1 miliar, tetapi bisa juga diberikan dalam bentuk stimulus. Bagaimana informasi selengkapnya? Berikut adalah bocoran terbaru dari salah satu pejabat. Fully funded bagi pensiunan ASN masih terus digodok pemerintah. Jika merujuk pada skema ini, aparatur sipil negara diperkirakan akan mendapatkan dana pensiun sebesar 1 miliar rupiah. Anggota 7 Badan Pemeriksa Keuangan Hendra Susanto mengatakan hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menyejahterakan aparatur negara yang telah mengabdi puluhan tahun. Kendati demikian, Hendra belum dapat memastikan apakah dana tersebut akan diberikan secara tunai atau dalam bentuk stimulus lainnya. Bisa jadi stimulus, kemudahan bisa jadi kan 1 miliar itu bisa jadi paketnya beda-beda, misalnya anaknya sekolah gratis misalnya gitu, kemudian yang bersangkutan pensiunan istri atau suami keluarga ya yang ke ring satunya, katakan anak istrinya berobat gratis misalnya gitu kan, mempunyai asuransi misalnya, atau dia mungkin nanti naik public transport gratis, itu kan bisa terakumulasi dalam nilai 1 miliar itu gitu. Atau mungkin dia juga uang pensiunnya itu kalau sekarang kan 80% dari gaji pokok misalnya, mungkin juga bisa misalnya 80% dari take home pay. Take home pay-nya sekarang berapa, kemudian gaji bukan dari gaji pokok, dari take home pay dia sekarang misalnya. Nah, jadi kalau menurut informasi dari salah satu anggota BPK ya tadi ya, jadi stimulus 1 miliar pesangon 1 miliar itu tidak selalu dalam bentuk uang cash. Bisa saja nanti dibayarkan dalam bentuk stimulus-stimulus lainnya seperti sekolah gratis atau pendidikan gratis, kemudian transportasi gratis atau kesehatan gratis ya. Nah, yang mana kalau ditotalkan semuanya itu mencapai 1 miliar rupiah. Jadi tidak selalu dalam bentuk uang cash. Nah, bagaimana informasi terbaru dari Menpan RB? Saat ditanya terkait dengan progres pembahasan skema single salary dan fully funded, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Menpan RB Rini Widiantini tidak berkomentar banyak. Namun ia mengatakan skema penggajian dan pensiun itu nantinya akan dibahas dalam rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN. Sekarang masih menyelesaikan RPP manajemen ASN. Ya. Jadi Rini menjelaskan saat ini pihaknya masih dalam tahap penyiapan RPP manajemen ASN. Namun untuk konsep single salary sendiri masih perlu pembahasan konsep lebih mendalam. Begitu juga dengan skema pensiun fully funded. Jadi hingga saat ini pemerintah masih belum merilis aturan terkait dengan skema fully funded ini kapan diberlakukan dan siapa saja penerimanya. Itulah informasi terbaru di Minggu 11 Mei 2025.